menghadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan, dikemas secara ringan. Beranda Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Di Bincang Otomotif edisi kali ini, Citra Permata dan praktisi otomotif Stefanus Sujono Kosasi akan mengulas serba-serbi modifikasi serta perawatan Mercedes-Benz W211 sampai kegiatan dari Mercedes-Benz W211 Club Indonesia Surabaya Chapter. Bincang Otomotif hadir setiap hari Minggu pukul 19 hanya di Jawa Post TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Jawa Post TV. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Post TV. Kita akan membahas tema apa nih Mas Begi? Iya, tema tingkat. Iya. Meraih penghargaan bronze, silver, dan juga gold. Saya mengambilnya isi persis di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu ada jembatan. Positif saya liburan semua keluarga sekalian satu foto. Dari rumah paman ke Penyewuan sekitar 1,5 jam, Mas. Jangan lupa untuk saksikan Lensa, pastinya hanya di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah? Kisah seperti ini tidak bisa lepas dari bagaimana Allah punya skenario. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Memasuki musim panen ketiga tahun ini, harga gabah panen naik dibandingkan panen sebelumnya. Harga terendah gabah basah dihargai Rp6.800 per kilogram. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Saksikan Otomadness yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Otomadness. All out bikin kejuaraan provinsi dengan dari awal kita start udah langsung dikunci. Otomadness hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Otomadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? KPK berhasil mengamankan salah satunya Jabat Basarnas RI. Dar kabar desakan supaya izin Al Zaitun dicabut. Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan laporan langsung di setiap perkembangan berita. Baik Faisal Basri, jurnalis Jawa Post TV melaporkan langsung untuk Update Radar. Saksikan Update Radar setiap Senin sampai Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Jawa Post TV. Ustazah Oki Setiana Dewi enggan komentari rumah tangga sang adik. Lady Nayuan dan Randy Kernet pamer kebahagiaan Natal. Pinka Mambo putuskan jaring mualaf, Michelle Ashley rayakan Natal sendiri. Saksikan informasi selengkapnya setiap hari pukul 5 sore hanya di Update Celebrity Spill the Tea. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV.
Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha, Update Makan Wena tayang setiap hari pukul 16 hanya di Jawa Pos TV. Update Makan Wena, lolos. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucari Sali bisa menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang mengenai materi yaitu Indonesia jadi tuan rumah World Water Forum tahun 2024. Boleh kita berikan aplaus? Iya, baik. Nah pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Indonesia kali ini memiliki kesempatan yang luar biasa menjadi tuan rumah ya untuk ajang internasional yang ke-10 tentunya di tahun 2024, lebih tepatnya di bulan Mei di Bali di tahun depan tentunya. Dan pemirsa, membahas mengenai hal tersebut kita akan berbicara panjang mengenai World Water Forum ini, apakah dampak bagi Indonesia dan juga untuk secara global dan juga bagaimanakah kira-kira permasalahan-permasalahan yang akan muncul atau permasalahan yang bisa diselesaikan secara langsung ya, secara umum maupun dalam garis besar yang cukup luas tentunya. Untuk hal tersebut kita akan mengundang narasumber kami yang sudah di studio. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu yaitu Dr. Hendra Ahyadi STMT selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Halo, apa kabar Pak? Selamat ya, pagi. Baik, senang bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Tepuk tangannya sekali lagi jangan nanggung. Terima kasih. Baik, saya akan sapa juga Audia sudah hadir ya di studio yaitu dari Universitas Adibuana Surabaya. Wah, luar biasa. Baik, kita akan berbincang-bincang langsung ini Pak Hendra. Pak Hendra, kalau kita berbicara mengenai World Water Forum yang akan diselenggarakan nantinya di tahun depan ya, di tahun 2024. Kira-kira mungkin bagi orang awam sama seperti saya pribadi yang belum mengetahui apa sebenarnya World Water Forum ini, bisa dijelaskan Pak? World Water Forum itu adalah salah satu event terbesar untuk para penggiat di sektor keairan. Jadi di seluruh dunia itu akan hadir di sini. Akan yang pertemuan yang biasanya dilaksanakan sekitar 3 tahun sekali dan ini udah pertemuan yang ke-10. Jadi para stakeholder di bidang keairan akan berkumpul di Indonesia di Bali tepatnya tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei nantinya. Nah, ini kurang lebih ini World Water Forum ini fungsinya apa Pak untuk ke depannya begitu? Sebetulnya ini adalah satu pertemuan dari penggiat air di seluruh dunia untuk membicarakan mengenai tantangan, kemudian peluang dari sektor keairan, bagaimana kita bisa mengelola air gitu ke depannya untuk bisa lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Dengan tantangan kita yang semakin berat untuk mengelola air di dunia, apalagi dengan adanya iklim yang berubah secara cepat sekarang. Orang sering bicara climate change. Nah itu sudah di depan mata. Nah ini event besok mudah-mudahan bisa menjadi sharing knowledge. Kemudian juga bisa menjadi tukar pikiran dari para stakeholder air di seluruh dunia. Baik, kalau kita berbicara secara khusus untuk Indonesia, permasalahan atau tantangan apa saja yang dihadapi terkait mengenai permasalahan air ini? Tentu saja yang paling besar sebetulnya untuk di Indonesia adalah bagaimana air itu bisa bermanfaat untuk semua. Artinya air bisa terbagi. Kita masih sering melihat bahwa banyak yang bisa mendapatkan akses air bersih, tapi juga banyak yang masih juga belum bisa mendapatkan air layak atau bersih. Air layak ya, seperti itu. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah bagaimana mengatur air itu supaya tidak menjadi bencana. Jadi kita sering dengar ini, kita dalam waktu dekat ini kami sebetulnya di sektor pengairan di Jawa Timur lagi siaga darurat ini. Karena Januari, Februari BMKG meramalkan akan banyak sekali turun hujan. Dan kami harus standby dengan itu supaya air yang tumpah ke bumi di Jawa Timur ini itu tidak menjadi bencana nantinya.
Jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Ya, Jadi fungsi dan juga peran mengenai bagaimana cara mengelola air yang cukup tepat dan juga bagaimana layak guna begitu air tersebut ya. Nah, berbicara lagi Pak Hendra, kalau kita berbicara Jawa Timur dan juga Surabaya lebih tepatnya, kalau saya membahas mengenai Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, sebenarnya fungsinya ini apa sebenarnya kalau saya baru membaca terkait mengenai BBWS Berantas ini? BBWS Berantas ini adalah merupakan UPT, jadi dari Kementerian PUPR yang membawahi wilayah Jawa Timur. Baik. WS Berantas, kita sebutnya wilayah Sungai Berantas, dan itu kita dibebani tugas untuk membuat atau membangun, mengelola infrastruktur di bidang keairan. Baik. Gitu. Jadi kayak misalnya kita membangun bendungan, kemudian membangun sumber air baku, prasarana air baku, kemudian melakukan rehabilitasi terhadap irigasi, dan tentu saja juga pengendalian terhadap kebencanaan yang ditimbulkan oleh air. Gitu. Nah, baik. Nah, kalau nantinya di bulan Mei, boleh diulang kembali tanggal berapa bulan Mei? 18 sampai tanggal 24. 18 sampai 24 Mei. 24 Mei 2024. 2024. Betul ya. Indonesia menjadi tuan rumah untuk skala internasional. Nah, ini apakah ada proses panjang begitu? Akhirnya memutuskan untuk Indonesia menjadi tuan rumah. Iya, jadi memang pertemuan World Water Forum itu sangat dinantikan biasanya oleh banyak negara, karena itu bisa memberikan manfaat yang cukup besar buat negara yang bisa menyelenggarakan event tersebut. Tentu saja yang pertama adalah kita banyak bisa memasukkan isu-isu lokal terhadap isu lokal yang kita tampilkan untuk bisa dibicarakan dalam level global. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja berkumpulnya banyak orang, hampir 30.000 orang nanti akan berkumpul yang ada di dalam komunitas pengelola air di dunia itu tentu saja akan menimbulkan efek yang signifikan untuk pariwisata di lokasi kita di Bali terutama. Nah, sehingga harapan kita semua di Indonesia ini, permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini bisa kita share ke masyarakat global, dan mereka juga tentu saja bisa memberikan satu masukan-masukan, ada feedback ya, sehingga kita bisa menerapkan itu untuk kepentingan kita. Baik, tadi Pak Hendra sempat menyinggung mengenai isu-isu lokal. Nah, ini isu-isu lokal seperti apa? Satu di antaranya kurang lebih, Pak. Isu lokal yang paling sekarang mungkin ya, yang paling marak ya. Tadi dua sebetulnya yang saya sebutkan. Yang pertama adalah bagaimana air itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan banyak orang, untuk semua orang. Jadi tidak ada lagi no one left behind. Tidak ada orang yang ditinggalkan untuk mendapatkan akses terhadap air tersebut, tetapi bisa mengelola air itu secara berkelanjutan. Nah, itu yang paling penting itu. Jadi sehingga akhirnya dengan segala upaya, dengan infrastruktur yang terbangun, air yang misalnya kami seperti di Jawa Timur ini membangun bendungan. Bendungan itu kan kita bisa menampung air selama mungkin untuk bisa dimanfaatkan sebelum dia terbuang ke laut misalnya, sehingga banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat. Kemudian yang paling penting kedua adalah bagaimana kita mengeliminir atau meminimize bencana. Gitu. Nah, isu itu karena unpredictable kadang-kadang. Tiba-tiba tiba-tiba teman-teman kami juga di Berantas, di BBWS Berantas sering mendapat laporan, Pak, ini di Malang terjadi banjir bandang. Itu harusnya sebenarnya sudah bisa kita mitigasi. Baik, tapi bagaimana Pak kalau di Jawa Timur sendiri ya, kira-kira apakah ada daerah itu yang belum tersentuh terkait mengenai kegunaan dan juga manfaat air itu sendiri? Harusnya tidak. Karena kenapa? Karena air itu kan adalah kebutuhan dasar kita. Manusia bisa tidak makan 2-3 hari, tetapi tidak mendapatkan air, tidak bisa. Nah, itu jadi betul-betul memang air ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk bisa kita kelola secara berkelanjutan. Maksud saya di sini adalah apakah semua daerah tersentuh dengan cukup baik oleh manfaat air itu sendiri? Dalam artian pada satu kegiatan sehari-hari mereka tidak susah untuk mencari air dan sebagainya, sumber air dan sebagainya. Atau bagaimana Pak? Ya, memang kami mengakui juga bahwa memang pengelolaan air ini memerlukan satu effort yang luar biasa. Dan kami juga secara prinsip tidak bisa
mengerjakan itu sendiri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan Pemda dan masyarakat tentunya. Dan memang kami akui bahwa ada beberapa tempat yang kita belum maksimal untuk bisa memanfaatkan itu secara baik dan berkelanjutan. Baik. Gitu. Kita kembali ke World Water Forum 2024, Pak, yang diadakan di Bali nantinya di bulan Mei. Nah, kira-kira nanti pembahasan seperti apakah yang paling memuncak pada saat perjumpaan atau boleh dikatakan kegiatan forum tersebut, Pak? Ya, memang kalau saya tidak salah ada tema-tema yang akan didorong pada waktu itu. Jadi temanya pertama adalah Water for Share Prosperity. Jadi artinya air untuk kebermanfaatan bersama itu. Jadi bisa dimanfaatkan bersama, dan itu akan dibicarakan oleh para delegasi di World Water Forum tersebut. Ada berapa negara nanti akan ikut ambil bagian, Pak? 172 negara. 172 negara, wah luar biasa. Dengan asumsi kalau misalnya kita asumsikan delegasi-delegasi tersebut dari masing-masing negara, ya kisaran beberapa orang, ya hampir lebih dari 30.000 orang mungkin ya. Baik, yang ambil bagian, maksudnya ambil bagian. 172 negara, betul, ya. 30.000 orang yang akan ambil bagian dalam kegiatan forum ini. Baik, nanti kita akan berbincang panjang lagi, Pak Hendra. Kita akan tahan dulu perbincangan kita. Baik. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Menteri Komunikasi dan Informatika telah melakukan penyelidikan perihal kebocoran data pemilihan KPU RI diduga usai diretas oleh peretas atau hacker Jimbo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau, kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio dalam program acara Bincang-Bincang dengan tema kita pada malam hari ini, atau pada kesempatan kali ini, yaitu Indonesia jadi tuan rumah World Water Forum tahun 2024. Dan perlu saya informasikan kembali narasumber kita yang sudah di studio, yaitu Kepala Balai BBWS Brantas, yaitu Dr. Hendra Ahyadi STMT. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sudah hadir dari Universitas Adibuana Surabaya. Kembali lagi kita berikan aplaus untuk Anda semuanya. Dan Pak Hendra, ini menjelang beberapa bulan untuk menantikan acara berlangsung atau perhelatan langsung ya skala internasional untuk World Water Forum tahun 2024 di bulan Mei, di Bali lebih tepatnya. Preparation atau persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan, Pak Hendra? Yang sudah kami persiapkan tentu saja adalah bagaimana mensosialisasi acara tersebut, memahamkan masyarakat Indonesia terutama, yang kalau kami di Brantas ya tentu saja tanggung jawab kami di wilayah Jawa Timur, memahamkan bahwa ada satu event bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat dunia tentang air. Jadi sosialisasi itulah yang kami lakukan. Kemudian tentu saja kami mempersiapkan juga materi-materi yang nantinya bisa menjadi masukan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Nah, ada salah satu PR begitu ya bagi kita semuanya, yaitu mengatasi atau menghadapi permasalahan resapan tanah atau boleh dikatakan sumber air tanah begitu, Pak. Nah, selama ini sering muncul begitu permasalahan, tadi sempat kita singgung di segmen pertama tadi, begitu banyak beberapa tempat mungkin yang belum terjamah atau tersentuh dengan keadaan air bersih dan sebagainya. Lantas kira-kira solusi apa yang saat ini tengah digarap oleh Dinas BBWS sendiri, Pak? Iya, jadi memang persoalan air di wilayah-wilayah yang memang kurang air, tentu saja ada salah satu solusinya kita memanfaatkan dengan air tanah. Tapi air tanah itu sendiri kita harus lihat dari cekungannya. Jadi memang ada di wilayah Jawa Timur ini yang dia bukan merupakan cekungan air tanah,
Baik. Jadi memang di dalamnya walaupun kita bor ke dalam itu tidak. Nah, sehingga salah satu solusi alternatifnya kalau itu tidak tersedia, kita menyiapkan tampungan-tampungan, Pak Ucok. Jadi tampungan-tampungan yang bisa menampung air yang tumpah ditampung sementara seperti bendungan, embung, kemudian ada semacam kolam-kolam tampungan. Baik. Nah, itu yang bisa diharapkan untuk bisa mengantisipasi kalau air tanahnya juga tidak bisa kita manfaatkan. Kalau air tanahnya tidak bisa dimanfaatkan, begitu ya. Jadi ada semacam cadangan air begitu ya. Cadangan air yang bisa digunakan begitu ya. Tapi mengingat musim saat ini yang tidak bisa diprediksi dengan cukup baik, kadang panas, kadang hujan dan sebagainya ya. Banjir sometimes di mana-mana begitu ya, Pak Hendra ya. Ini menjadi ketakutan tersendiri bagi beberapa pihak tertentu begitu yang bekerja yang berkaitan dengan pekerjaan lapangan dan sebagainya. Contoh seperti petani atau mungkin beberapa pekerjaan-pekerjaan lainnya yang menggunakan fasilitas jalan dan sebagainya sehingga bisa mengantisipasi permasalahan hujan. Nah, kira-kira menurut Anda pribadi dalam waktu dekat ini kira-kira persiapan apa nih yang perlu kita lakukan dalam hal mengantisipasi permasalahan-permasalahan bencana nantinya yang nanti akan diprediksi oleh BMKG di tahun depan? Iya, memang BMKG sendiri untuk khusus Jawa Timur sendiri itu sudah meramalkan bahwa mulai puncak hujan kita di bulan Januari. Jadi dia nanti naik, ini sudah Desember akhir, kemudian juga dia akan naik lagi di Januari puncaknya, dan kemudian Februari sudah mulai menurun terus sampai akhir. Jawa Timur berpotensi banjir bandang Pak atau longsor nantinya? Berpotensi curah hujan tinggi. Nah, tapi itu yang coba kita mitigasi. Jadi artinya sekarang terutama yang membuat banjir bandang. Yang banjir bandang itu apabila ada air yang tumpah kemudian terhalang dia. Jadi dengan sampah yang tinggi, kemudian terhalang, tiba-tiba tambah lagi hujannya lagi, yang tadinya membendung itu menjadi banjir bandang. Nah, itu yang kita sekarang, saya dan teman-teman di BS Brantas juga melibatkan para Pemda, Pemda kabupaten, provinsi, itu mengajak kita untuk melihat dulu. Jadi sebelum turun hujan, itu alur-alur tempat air mengalir itu kita coba dibersihkan, dilancarkan supaya air itu bisa segera turun sampai ke laut. Baik, kalau melihat permasalahan air kan cukup banyak sekali nih ya Pak Hendra ya, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu begitu ya. Tapi saya ingin menanyakan pada Anda, prioritas saat ini dilakukan oleh BBWS tentunya dalam mengantisipasi atau boleh dikatakan dalam melindungi sumber air yang sudah ada. Apa yang dilakukan saat ini Pak? Yang sekarang yang kami lakukan adalah melakukan pembangunan bendungan. Baik. Itu satu. Kemudian kami sudah menyelesaikan pembangunan bendungan di Tugu dan Semantok. Kemudian ini dalam waktu dekat mudah-mudahan kalau bisa tahun 2024 kita menyelesaikan di Bagong, di Trenggalek. Nah, kemudian kita juga melakukan pembangunan embung. Kemudian penyempurnaan long storage. Baik. Dan kemudian tentu saja kita menyiapkan untuk persediaan tampungan untuk air baku, penyediaan air bakunya. Nah, itulah yang bisa kita lakukan sementara ini, dan kita mencoba di beberapa titik untuk menormalisasi sungai-sungai yang sudah cukup banyak terjadi sedimen. Kemarin saya ada di daerah Sidoarjo, itu ada satu sungai yang dia sedimentasinya penuh dan eceng gondoknya penuh sekali. Penuh sekali, betul. Jadi waduh. Ini bisa mengakibatkan banjir, Pak ya? Betul. Iya, baik, karena baik. air yang tumpah nantinya itu dia tidak bisa mengalir dan melimpas melewati tanggul. Dan itu bisa menimbulkan kebencanaan. Baik. Nah, itu coba kami mitigasi untuk bisa kami bersihkan. Baik. Nah, kita kembali lagi ke materi kita, yaitu World Water Forum tahun 2024. Nanti yang akan bergabung kurang lebih 170-an ya negara untuk ambil bagian. Ini negara berkembang atau negara maju atau bagaimana, Pak? Semua. Atau combination ya? Combination. Jadi dari negara maju banyak, kemudian dari negara berkembang terutama itu juga banyak. Mereka akan sharing satu persatu begitu negara tersebut, atau mungkin akan mencari cara terbaik begitu untuk mengatasi permasalahan air global, Pak? Jadi sudah dibagi dalam beberapa tema, dan itu dibuatkan semacam kelompok-kelompok kerja untuk bisa membicarakan itu. Jadi misalnya contoh kalau di Indonesia kebiasaannya bahwa daerah yang cukup curah hujannya cukup tinggi, airnya cukup banyak. Dan itu nanti akan berkumpul dengan teman-teman dari negara lain yang juga mempunyai satu iklim atau ini yang sama. Baik. Kemudian kalau ada dari negara-negara yang subtropis, misalnya mereka kan mempunyai permasalahan air yang berbeda. Baik. Nah, itu dikumpulkan juga, dibuatkan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada di
Kalau kita flashback kembali Pak di tahun-tahun sebelumnya begitu, pada saat kegiatan World Water Forum ini, kira-kira saya tanya kepada Anda, impact apa yang didapatkan begitu pada saat mengikuti forum ini di tahun sebelumnya begitu, berimpact apa untuk negara kita? Sebetulnya impact yang kita dapat adalah kita bisa mendapatkan pengalaman dari negara lain dan kita mencoba menerapkan itu di experience Pak ya. Experience. Itu bisa kita terapkan di negara kita. Nah, tetapi kalau contohnya seperti apa Pak? Seperti misalnya di negara lain itu di beberapa tempat yang kering untuk lahan pertanian mereka menggunakan sprinkle. Ya, jadi istilahnya irigasi tetes itu mereka menggunakan sprinkle. Dan itu berhasil di beberapa negara dan kita coba. Kalau tidak salah di Jawa Timur ini ada lokasi yang sudah mencoba untuk melakukan. Dan hasilnya? Ya kita sama masih belajar. Iya, baik. Tapi sekali lagi pengalaman ini sangat luar biasa Pak. Jadi kita bisa sharing dan juga kita bisa mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan baru Pak ya. Terkait bagaimana cara pengelolaan air dengan cukup baik dan juga cukup benar begitu ya di negara kita sendiri. Kita ikut di waktu di penyelenggaraan sebelumnya kita hanya satu bagian kecil. Di sini kita penyelenggara. Kita bisa menampung semua itu. Baik. Permasalahan-permasalahan dan experience bisa kita dapatkan dengan cukup. Jadi betul-betul harus kita maksimalkan acara World Water Forum bisa dilaksanakan di Indonesia ini. Baik, ini persiapan yang harus matang juga perlu dipersiapkan juga Pak untuk bisa menyambut beberapa negara, bukan beberapa tapi banyak negara yang ambil bagian dalam kegiatan World Water Forum ini sendiri dan tentunya harapannya adalah ada experience dan juga pengalaman baru yang bisa didapatkan. Dan nanti kita akan membuka kesempatan bagi rekan-rekan juga untuk bisa mengajukan pertanyaan terkait mengenai tema bahasan kita pada kesempatan kali ini Pak Hendra. Karena sepertinya nih mahasiswa agent of change begitu ya, akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mengenai materi kita yaitu Indonesia jadi tuan rumah World Water Forum tahun 2024. Dan nanti Pak, kita akan berbincang juga terkait mengenai fungsi dan juga manfaat dari beberapa hal yang dilakukan oleh BBWS ya dalam kegiatan untuk bisa menjaga sumber air yang sudah ada dan juga programnya apa saja yang tahun 2024 nanti. Kita akan bahas lagi, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya saja dari pariwara berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah? Kisah seperti ini tidak bisa lepas dari bagaimana Allah punya skenario. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Saksikan Automadness yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. All out bikin kejuaraan provinsi dari awal kita start udah langsung dikunci. Automadness hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Beranda Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik pemirsa, kita kembali di studio masih dalam program acara Bincang-Bincang. Tentunya dalam bahasan kita yaitu Indonesia jadi tuan rumah World Water Forum tahun 2024. Kita beri aplaus sekali lagi rekan-rekan. Iya. Baik, ini masih bersama dengan Dr. Hendra Ahyadi STMT selaku Kepala Balai BBWS Berantas ya. Kita masih membahas mengenai World Water Forum tahun 2024. Dan sekarang kita berikan kesempatan Pak, sebelum saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Hendra kembali, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan-rekan dari Universitas Adibuana ya, untuk bisa mengajukan pertanyaan terkait mengenai tema bahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan, yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, sebutkan nama Anda, silakan berdiri. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Dermawan dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, terkait perbincangan tadi ada beberapa tantangan yang dialami, salah satunya yaitu pemerataan air bersih. Nah, sedangkan yang kita ketahui, di perairan Indonesia sendiri banyak perairan yang kurang ramah lingkungan terhadap lingkungan kita lah. Nah, cara pengelolaan air yang kurang ramah tersebut agar pemerataan air bersih tersebut bisa terlaksana itu bagaimana? Baik. Kan kita sebagai masyarakat juga perlu mengetahui dari
pihak pemerintah sendiri itu bagaimana cara pengolahan air tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, luar biasa. Kita beri aplaus rekan Anda. Baik, silakan Pak Hendra. Ini sepertinya sangat antusias ya menjadi duta BBBS ya. Baik ya, silakan menanggapi pertanyaan tersebut. Iya, jadi memang air yang tumpah, kita ada dua, namanya air permukaan dan air tanah. Kalau yang air tanah tentu saja kita harus arif untuk menggunakannya. Permasalahan beberapa kota-kota seperti di Jakarta, Semarang yang tidak arif dalam penggunaan air tanahnya itu menyebabkan turunnya muka tanah sehingga terjadi banyak sekali banjir rob dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah air permukaan. Air permukaan itu biasanya air yang tumpah dari langit, kita sebut biasanya hujan. Nah, kemudian itu mengalir melalui daerah tangkapan air, namanya kita sebut catchment. Nah, tentu saja di catchment tersebut ada beberapa yang harus kita jaga. Yang pertama adalah tentu saja wilayah catchment tersebut. Jadi kalau misalnya sekarang terutama di banyak daerah banyak terjadi penggundulan lahan misalnya. Nah, itu bisa menyebabkan air yang turun itu tidak bisa ditampung, tidak bisa diserap ke dalam bumi, sehingga malah bisa menyebabkan kebencanaan adanya longsor dan banjir. Nah, kemudian itu yang secara alaminya. Kemudian secara strukturalnya, artinya intervensi pemerintah atau kita untuk melakukan tampungan air permukaan tersebut adalah membangun tadi yang kami sampaikan dengan membangun bendungan skala besar, jadi tampungan air skala besar, yang air yang tumpah itu kita tampung selama-lamanya, dan nantinya pada waktu musim kemarau atau kering itu kita manfaatkan sebanyak-banyaknya, supaya itu bisa mengurangi dari kekurangan terhadap air bersih tersebut. Kemudian juga kita membuat tadi kita sebut namanya embung-embung. Nah, embung-embung itu juga tampungan yang skalanya lebih kecil. Nah, itu di beberapa tempat bisa kita pergunakan. Mungkin secara prinsip itu, Mas, siapa tadi Pak? Iya, baik. Mas siapa tadi Mas? Namanya agak sedikit unik berbeda. Rizky Darmawan. Oke, Rizky baik Darmawan. Ya. Ini calon orang besar ini Pak sepertinya ya. Nanti kita akan catat nama Anda. Nanti kita akan kompetisikan di dunia internasional ya. Baik, terima kasih Mas Rizky Darmawan. Kita beralih ke penanya selanjutnya, silakan. Iya, silakan. Mana dong tepuk tangannya? Sepi sekali ya di studio ini. Baik. Cek. Perkenalkan, nama saya Regina Veronica dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pertanyaan saya, seperti yang kita ketahui, kondisi air di Indonesia, termasuk di lingkungan saya sendiri itu masih banyak yang kurang baik. Contohnya dari air keruh dan juga air yang cepat menguning seperti itu. Nah, akan tetapi di lingkungan sekitar saya juga tidak semua air tuh seperti itu. Misal di rumah saya itu airnya Kita boleh tahu di daerah mana? Di Gresik. Oh, di Gresik, baik. Ya. Di rumah saya tuh airnya cukup bagus, tapi di tetangga saya itu airnya banyak. Pilih kasih airnya ya? Iya, banyak yang keruh seperti itu. Nah, apakah kualitas air di lingkungan tersebut itu bisa dikatakan baik dalam segi kualitas? Baik. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Frida. Kita beri aplaus untuk Mbak Frida. Bagaimana Pak menanggapi hal tersebut? Daerah area Gresik ya Mbak ya? Gresik mana Mbak? Beringin Anom. Baik, menanggapi hal tersebut bagaimana? Kalau boleh saya tahu, airnya dari ngebor ke bawah ya? Oh, iya. Jadi memang itu yang tadi kita sebut air tanah. Air tanah itu biasanya diambil dari air yang ada di bawah tanah. Ada dua. Ada yang dia mungkin pada waktu mengebor ke bawah pada posisi yang memang kita sebutnya aquifer, yang memang untuk air itu memang air yang bisa kita pergunakan. Tapi ada juga yang dia mungkin kedalamannya tidak mencapai aquifer itu, dan itu kita sebutnya air permukaan tanah. Jadi di bawah tanah tapi permukaan. Nah, biasanya itu bercampur. Jadi air dari permukaan yang ada coklat-coklat dan lain-lain bercampur itu dan lain-lain, itulah yang dibor ke atas. Nah, jadi mungkin nanti bisa disarankan kepada tetangganya coba untuk bisa mengebor lebih dalam lagi atau melihat beberapa kalau kami disebutnya nanti kalau ini mahasiswa-mahasiswa bisa pakai namanya istilahnya geolistrik.
Jadi nanti dengan geolistrik itu kita mendapatkan lapisan-lapisan tanah atau akifernya itu ada di mana. Baik. Gitu. Baik, kurang lebih seperti itu Mbak Afrida ya. Nanti kalau mungkin kebingungan bisa menghubungi saya karena saya juga buka jasa pengeboran ya. Nanti bisa saya bantu ya. Tapi memang berbeda. Tapi di Mbak Afrida sendiri juga ada pengeboran juga di tempatnya Mbak Afrida, masih di rumahnya Mbak Afrida. Juga pengeboran juga airnya. Tapi kok berbeda airnya Pak, kualitas airnya Pak, antara Mbak Afrida dengan tetangga? Jadi bisa jadi bahwa posisi di rumahnya Mbak Afrida itu lapisannya dia di pas di akifernya, tetangganya itu justru bukan di akifer, jadi di air permukaan, air yang masuk bercampur dengan. Kalau orang nggak paham hal tersebut, asal mengebor saja Pak ya? Iya, baik. Ya, baik, kita berikan kesempatan kepada rekan yang lainnya bisa mengajukan pertanyaan kembali. Ya, silakan. Jangan lupa nama Anda. Perkenalkan, nama saya Ula Pak, dari Adibuana Surabaya. Ula? Iya. Iya, baik, silakan Mbak Ula. Untuk WWF tahun depan ini kan akan diselenggarakan di Bali ya Pak. Apakah ada alasan khusus tersendiri kenapa diselenggarakannya di Bali? Atau mungkin karena Bali memiliki tingkat kebersihan air yang lebih tinggi daripada daerah lain, atau bagaimana ya Pak? Oh, maksud Anda di Sidoarjo, kenapa nggak di Sidoarjo begitu ya? Gitu. Kenapa harus di Bali begitu ya? Baik ya, bagaimana menanggapi hal tersebut? Kita beri plus untuk Mbak Ula ya. Kenapa harus di Bali Pak? Kenapa nggak di Sidoarjo atau di Surabaya saja? Iya, jadi alasan di Bali yang pertama yang jelas World Water Forum ini menampung banyak orang dari seluruh dunia. Sehingga membutuhkan satu tempat yang representatif untuk pelaksanaan kegiatan World Water Forum tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bali sendiri itu punya sejarah panjang bagaimana kearifan lokal untuk bisa mengelola air. Kalau adik-adik mahasiswa bisa pernah mendengar namanya istilah irigasi subak. Nah, irigasi subak itu bisa menjadikan semacam lesson learned buat daerah atau masyarakat internasional yang akan datang ke Bali ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja daya tarik pariwisata. Bali memang sudah terkenal. Kadang-kadang juga kita suka miris ya, orang asing lebih tahu Bali daripada Indonesia. Jadi memang itu merupakan salah satu strategi dari kita untuk bisa lebih menggaungkan bagaimana World Water Forum ini lebih meriah lagi sehingga bisa mendapatkan maksimal manfaat untuk kita di Indonesia. Mungkin itu. Ya, baik, kita beri plus sekali lagi untuk Anda semuanya. Kita masih ada sisa waktu sepertinya. Ada yang lain ingin mengajukan pertanyaan kembali? Iya. Silakan, mikrofonnya bisa digelitik atas. Jadi sudah dijelaskan ya Mbak Ula ya, jadi ada beberapa hal tertentu menjadi pertimbangan kenapa di Bali. Kalau mungkin nanti perikanan, mungkin kita akan beralih ke Karanganyar ya. Baik. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Elma Nenggolan. Di sini saya mau bertanya, tadi kan sempat disinggung terkait beberapa isu lokal seperti bagaimana air dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, kemudian bagaimana meminimais air yang nantinya dapat menjadi bencana. Nah, di samping itu terdapat beberapa isu juga yang lagi hangat saat ini, yaitu terkait mikroplastik. Jadi bagaimana pendapat Bapak terkait mikroplastik dan cara memastikan air yang kita minum aman dari mikroplastik? Dan apa yang sudah pemerintah lakukan untuk menjamin air minum yang diproduksi dan dijual secara bebas aman dari mikroplastik? Luar biasa panjang sekali. Kita beri plus untuk Mbak Nenggolan ya. Baik, bagaimana Pak Hendra menanggapi pertanyaan tersebut? Pertanyaannya baik Pak Pucok, Mas Pucok. Tapi memang saya tidak bisa menjawab semua karena skop saya adalah menyediakan air baku. Air baku, jadi keandalan terhadap airnya. Nah, begitu kita bicara bahwa air tersebut bisa layak untuk diminum atau misalnya minim terhadap potensi bahaya mikroplastik, tentu saja nanti ada wilayah lain yang saya tidak bisa masuk komentar. Itu ada bagian dari bagian tertentu nanti yang akan bisa concern ya terkait dari si kesehatan, dari lingkungan, nah yang seharusnya bisa itu. Tapi apapun dari kami yang mengelola air yang tumpah di bumi, itu kita memastikan secara volumenya, secara jumlahnya itu bisa memenuhi. Itu masalahnya nanti bisa dipergunakan, dimanfaatkan, diminum. Tentu saja seharusnya ada usaha-usaha lain kita untuk misalnya seperti contoh misalnya kalau kita di mana tadi di Sidoarjo Mbak, di itu
itu tentu saja ada PDAM misalnya yang memastikan bahwa air tersebut untuk layak konsumsi. Saya kira mungkin itu. Ada bagian-bagian khusus nanti yang akan mengkonsentrasikan terkait dengan hal tersebut ya Pak Hendra. Memang Pak Hendra ini hanya fokus konsentrasinya hanya terkait mengenai bagaimana cara menjaga kualitas air terhadap jumlah, jadi volumenya, jadi volume air, volume air, jadi memastikan bahwa tercukupi semuanya. Tercukupi. Ya. Gitu. Tapi kebutuhan masyarakat tercukupi dengan cukup baik. Betul. Meskipun dengan situasi kondisi keadaan cuaca yang buruk dan sebagainya, tidak mendukung dan sebagainya. Seperti kasus El Nino kemarin semuanya bisa tercukupi dengan cukup baik Pak ya. Iya, pasti ada kurangnya, tetapi paling tidak kita bisa meminimize dari misalnya kalau misalnya dari 180 ya yang tidak terdapat ya kita usahakan tidak 80 tetapi misalnya hanya jadi 40 yang tidak dapat. Bergiliran, bergantian. Bisa meminimalisir ya hal tersebut ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Pak Hendra. Pemirsa, ada jam kali kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Halo, selamat pagi pemirsa Jawa Pos TV. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni. Tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, kita kembali lagi di studio masih dengan bahasan kita yaitu Indonesia jadi tuan rumah World Water Forum tahun 2024 dan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan sebelum saya beralih ke penanya yang sudah ada di studio ya. Saya akan kembali bertanya kepada Pak Hendra. Pak Hendra, terkait mengenai WWF yang akan diselenggarakan di tahun 2024 ini yang ke-10 lebih tepatnya. Tema besar apa yang akan diangkat nanti? Sebetulnya tema yang akan diangkat itu adalah water for share prosperity. Jadi artinya air untuk kemanfaatan bersama. Kemudian memang kemarin sebetulnya sudah ada pertemuan awal yang kita sebut namanya stakeholder konsultasi meeting yang diadakan sebelumnya. Jadi pertemuan perdana pembuka untuk menyiapkan materi-materi yang akan dibahas pada waktu World Water Forum itu. Nah, jadi di dalam pertemuan tersebut terbentuklah 6 kerangka proses tematik. Jadi yang pertama adalah ketahanan air dan kesejahteraan air, air untuk manusia dan alam, manajemen dan reduksi resiko bencana, tata kelola, kerjasama dan hidrodiplomasi, pembiayaan air berkelanjutan, serta ilmu pengetahuan dan inovasi. Oh, baik. Itu adalah subtema yang nanti akan dibahas pada waktu pertemuan WWF tanggal 18 sampai 24 Mei nanti. Nah, ini perlu kita luruskan sekali lagi bahwasanya tugas dari Balai BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai yang sudah ada di Sungai Berantas ini bukan untuk menginformasikan terkait mengenai minuman air ini layak dikonsumsi atau tidak dan sebagainya, tapi kembali lagi kepada ketersediaan air ya, untuk kebutuhan masyarakat Indonesia begitu. Betul. Jadi ingat sekali lagi, jadi bagi pemirsa mungkin yang mungkin agak sedikit kebingungan ini fungsinya apa atau boleh dikatakan straight kerjanya ini apa dan sebagainya. Jadi beliau ini bersama dengan tim adalah menyediakan air yang cukup luas begitu dalam musim apapun Pak ya, dan meminimalisir kekurangan air yang sudah ada, dan untuk keterkaitan penggunaan dan sebagainya ada bagian-bagian khusus yang akan mengatur dan juga akan mengoperasikannya secara detail dan juga lebih lanjut. Dan kita memberikan kesempatan kembali kepada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan dari Universitas Adibuana Surabaya.
Ya, silakan Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Helena Trianatalia, berasal dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Terkait isu-isu lokal yang telah dibahas sebelumnya, saya memiliki pertanyaan, upaya apa yang sudah dilakukan dalam pemanfaatan air secara maksimal yang ada di Indonesia? Dan apakah sudah memiliki program pada WWF yang ke-10 ini ke depannya? Dan apakah akan di-follow up kembali untuk selanjutnya setelah acara WWF yang ke-10 ini telah terrealisasikan? Terima kasih. Baik, kita beri aplaus sekali lagi untuk Mbak Helena. Silakan, Pak Hendra. Ya, jadi memang secara prinsip kita sudah melakukan kegiatan atau upaya-upaya untuk melakukan pengelolaan air itu secara maksimal. Contohnya beberapa infrastruktur yang terbangun yang kita laksanakan selama ini, bahkan di Jawa Timur. Tadi ambil Jawa Timur, ada beberapa bendungan-bendungan yang sudah kita diresmikan oleh Bapak Presiden, sehingga itu bisa menjadi salah satu upaya kita untuk bisa mengelola air itu secara berkelanjutan. Dan tentu saja pengalaman-pengalaman itu nanti akan kita bawa dalam pertemuan WWF di Bali pada tahun 2024 Mei nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kita beralih ke penanya selanjutnya, silakan. Ada lagi penanya selanjutnya? Ada? Baik. Sepertinya masih bingung ya, saya tunjuk menunjuk ya. Oke, baik, kita sambung lagi perbincangan kita. Pak Hendra mengenai kegiatan yang sempat tadi disampaikan oleh Bapak tadi, yaitu pernah ada kegiatan tanggal 12 dan juga 13 Oktober kemarin ya, yaitu Second Stakeholder Consultation Meeting SCM yang diadakan tanggal 12 sampai 13 Oktober kemarin. Ini menghasilkan sejumlah komitmen, Pak. Saya ulangi sekali lagi, menghasilkan sejumlah komitmen dan juga rencana aksi konkret terkait mengenai permasalahan air global, begitu. Tidak hanya untuk secara sentralistik di Indonesia saja, tapi secara global dunia, begitu Pak ya. Dan bisa jelaskan BWS ini permasalahan global yang dimaksudkan dalam hal ini seperti apa Pak? Dan juga program apa saja yang dilakukan oleh BBWS selama ini sejauh ini Pak, di tahun 2023-2024 Pak? Jadi memang pada waktu pertemuan kemarin kami juga ikut, jadi itu semacam pertemuan tim pendahulu untuk mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga bisa diangkat dalam isu global. Baik. Tadi sudah disampaikan bahwa itu terbentuklah dalam 6 proses tematik yang meliputi ketahanan air dan kesejahteraan air dan manusia dan alam, dalam manajemen dan reduksi bencana, tata kelola, kerjasama dan hidrodiplomasi, serta pembiayaan air berkelanjutan dan ilmu pengetahuan dan inovasi. Nah, tentu saja yang kita coba bawa adalah bagaimana pengalaman-pengalaman kita nantinya yang dilaksanakan, yang kita hadapi di Jawa Timur, bagian dari delegasi Indonesia nantinya. Kita mungkin ada dari seluruh Indonesia, ada banyak delegasi, 34, dan kami akan mencoba membawa permasalahan-permasalahan dan pengalaman kita melaksanakan pengelolaan air yang berkelanjutan masuk ke dalam 6 subtema tersebut yang akan kita share dan kita bicarakan, diskusikan dengan stakeholder air di seluruh dunia. Jadi itu akan menjadi program dari BBWS sendiri, Pak? Ya, sudah jadi program. Kita sudah melaksanakan, contoh tadi kami menyampaikan sudah dibangun bendungan. Baik. Tinggal nanti melihat feedback dan juga respon dari rekan-rekan lainnya atau sharing terkait mengenai hal tersebut. Betul. Bagaimana apa juga berfungsi juga di negara lainnya atau mungkin ada tambahan-tambahan lain. Betul. Begitu ya. Oke Pak, saya sudah menyiapkan satu pertanyaan khusus untuk Pak Hendra. Ini Presiden Jokowi sempat menginstruksikan pengelolaan air ya Pak. Jadi prioritas diantaranya adalah upaya konversi air, kemudian ketersediaan air bersih dan juga sanitasi, ketahanan pangan dan juga energi, serta mitigasi bencana alam berupa banjir dan juga kekeringan. Nah, pertanyaan saya adalah apa nantinya yang akan dilakukan oleh BBWS sendiri, Pak? Ya, jadi tadi kita sudah menindaklanjuti instruksi tersebut. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menormalisasi sungai-sungai yang ada, mendorong bagaimana juga bekerja sama dengan KLH, lingkungan hidup, untuk supaya pengerusakan hutan, pengerusakan lahan yang bisa terjadi itu bisa minimalisasi sehingga air yang tumpah itu tidak langsung masuk ke dalam sungai dan menyebabkan terjadinya bencana nantinya kalau itu tidak bisa ditampung. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita
mencoba melakukan pembangunan untuk menyiapkan prasarana air baku. Air baku. Jadi mungkin tadi sudah ada pertanyaan bagaimana apakah bisa diminum. Kami hanya menyiapkan secara volumenya, jadi jumlahnya air baku yang bisa dimanfaatkan. Baik. Kemudian nanti setelah itu ada unit lain yang menyiapkan untuk apakah itu bisa diminum, apakah itu nanti bisa dimanfaatkan untuk air yang lain. Nah, gitu, seperti itu. Dan tentu saja salah satu tugas juga dari Bapak Presiden adalah bagaimana kita menyiapkan jaringan irigasi yang premium. Jadi artinya hampir 80% keberhasilan untuk padi, irigasi terutama, irigasi padi, itu adalah bergantung dari air. Sisanya yang lain adalah pupuk, kemudian pengolahan dan lain sebagainya. Jadi air itu sangat penting sekali untuk bisa menjaga ketahanan pangan. Nah itu sudah kami lakukan, kita lakukan bagaimana rehabilitasi terhadap jaringan atau saluran irigasi supaya air itu bisa sampai ke sawah-sawah untuk bisa menghasilkan pertanian tersebut. Baik, tadi sempat ada beberapa keraguan dan juga semacam pertanyaan dalam pikiran saya bahwasanya kalau di negara maju biasanya kalau kita mengkonsumsi air bisa langsung dari keran secara personal ya. Tapi ini ternyata bukan menjadi bagian dari BBWS sendiri ya dalam hal ini ya, bahwasanya memang ada bagian khusus atau unit khusus yang akan menyediakan dan juga akan mengurus terkait mengenai hal tersebut Pak ya. Jadi sekali lagi BBWS ini hanya menyediakan kesediaan air, bagaimana bisa mencukupi segala macam kebutuhan masyarakat yang sudah ada dan sebagainya. Tinggal nanti bagaimana pihak atau unit yang sudah ada akan mempergunakannya dengan cukup atau tidak begitu. Dan kembali saya masih memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang mengajukan pertanyaan sembari snacking, silakan. Ada? Ya, silakan. Singkat saja Mbak, ya. Baik, perkenalkan saya Zahra dari Universitas PGRI Adibuana. Bagaimana World Water Forum memfasilitasi dialog dalam kerjasama antar bangsa dalam menyelesaikan sengketa terkait air yang lintas batas dan apakah ada upaya konkret dalam menciptakan kerangka kerja hukum atau perjanjian yang berkelanjutan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri pause untuk Mbak Zara ya, JKT48 ya kayaknya ya. Baik, terima kasih Mbak Zara. Menanggapi hal tersebut bagaimana Pak Hendra? Iya, memang salah satu harapan kita atau harapan masyarakat dunia adanya World Water Forum ini adalah bisa melakukan dialog itu. Karena air itu, apalagi tadi disampaikan air yang lintas negara, Mas Pucok, itu bisa menimbulkan sengketa itu. Sebagai contoh ini contoh yang saya ketahui antara Malaysia dan Singapura itu pernah terjadi sesuatu hal yang tidak baik karena memang air Singapura itu tadinya dari Malaysia, dia diambilnya seperti itu, dan itu perlu ada satu dialog lintas negara, bagaimana mengelola air itu supaya itu bisa bermanfaat bersama. Jadi kayak tadi misalnya, contoh Singapura adalah negara kecil di bawah Malaysia, tetapi mendapatkan banyak income maksimal dari kapal-kapal yang lewat untuk mendapatkan air bersihnya. Padahal air tersebut dialirkan dari Malaysia. Nah, jadi itu menimbulkan satu konflik tersendiri. Nah, ini forum-forum seperti WWF ini itu salah satu hasil manfaatnya adalah bagaimana bisa mendialogkan case dua negara tadi. Baik. Gitu. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Hendra, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan membahas tema apa nih Mas Bek? Iya, tema tingkat. Iya. Meraih penghargaan bronze, silver, dan juga gold. Saya mengapinya itu persis di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu ada jembatan. Waktu itu saya liburan semua keluarga sekalian satu grup. Dari rumah paman ke Penyewuan sekitar 1,5 jam, Mas. Jangan lupa untuk saksikan Lensa, pastinya hanya di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. So now we face to face. Warung Bola. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo,
setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Menteri Komunikasi dan Informatika telah melakukan penyelidikan perihal kebocoran data pemilihan KPU RI diduga usai diretas oleh peretas atau hacker Jimbo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir dalam program acara Bincang-Bincang, masih dengan bahasan kita yaitu Indonesia jadi tuan rumah World Water Forum tahun 2024. Masih bersama dengan Dr. Hendra Ahyadi STMT selaku Kepala Balai BBWS Berantas. Kita singgung kembali Pak, di gongnya kembali kebanggaan Indonesia menjadi tuan rumah ke-10 ya, acara bergengsi yaitu acara internasional World Water Forum di tahun 2024. Kebanggaan kembali Pak, kita bisa ulang. Baik, Pak Pucok. WWF ini adalah merupakan event atau pertemuan terbesar di dunia untuk masalah air, dan semua permasalahan air di dunia itu dibicarakan di World Water Forum, dan biasanya dilaksanakan 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Jadi memang kita itu betul-betul mendapatkan satu kehormatan, kita bisa melaksanakan ini, dipercaya dari banyak negara, baik, dari 170-an lebih negara yang akan hadir, mempercayakan kepada kita untuk bisa menyelenggarakan hal sepenting ini. Dan tentu saja ini merupakan satu kebanggaan buat masyarakat Indonesia, sehingga kita harus bisa memperlihatkan komitmen Indonesia, pentingnya komitmen dalam mengatasi permasalahan air dunia. Kemudian ini menjadikan momentum kita untuk bisa meningkatkan kerjasama pengelolaan air secara global dan mendapatkan akses terhadap teknologi dan inovasi terkini, sehingga untuk mengatasi permasalahan air, meningkatkan perekonomian dan mendorong daya tarik terhadap pariwisata. Jadi World Water Forum ini merupakan satu event penting kita, dan harapan kami seluruh masyarakat Indonesia terutama di Jawa Timur bisa berperan aktif untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dalam pertemuan hal tersebut. Baik, luar biasa. Dan sekali lagi bagi Anda bersedia bergabung dalam program acara ini di segmen terakhir ini Pak, kembali bagi masyarakat awam yang belum mengetahui terkait mengenai World Water Forum, apa sebenarnya World Water Forum itu sendiri? Jadi World Water Forum adalah pertemuan para pemangku kepentingan di bidang keairan, dan itu dilaksanakan 3 tahun sekali. Itu pertemuan seluruh masyarakat atau penggiat terhadap stakeholder dalam mengelola air di seluruh dunia, dan itu bisa terselenggara di Indonesia. Baik, luar biasa. Di Bali. Diselenggarakan di Bali ya? Di Bali. Baik. Terakhir harapan Bapak nih atas penyelenggaraan acara World Water Forum tahun 2024 di Bali ini. Iya, jadi harapan kami tentu saja membawa harapan juga masyarakat di Indonesia pada umumnya, adalah bahwa forum tersebut bisa mendorong seluruh pihak, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, media cetak, dan media lainnya untuk bisa berkolaborasi dan mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan air yang semakin kompleks di masa depan. Jadi kita harus bisa mengelola air supaya nanti air itu kita tinggalkan kepada para penerus kita, nanti anaknya Pucok dan lain-lain, air yang baik, bukan meninggalkan air mata nanti untuk para penerus bangsa nanti ke depannya. Nah, sehingga World Water Forum yang ke-10 nanti di Bali itu memiliki peranan besar untuk menggerakkan seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap permasalahan air di dunia.
Itu harapan kami. Harapannya ke depannya begitu Kedepannya, ya. Dan tentunya dengan permasalahan-permasalahan yang muncul nanti terkait mengenai kesediaan air di Indonesia bisa terselesaikan dengan cukup baik. Mengingat nanti juga banyak sekali Pak ini bukan harapan tapi lebih tepatnya nih antisipasi terkait mengenai permasalahan-permasalahan bencana yang akan muncul di Indonesia nanti di tahun 2024 sudah bisa diantisipasi dengan cukup baik. Tapi sebenarnya ini menjadi berkat tidak Pak dengan adanya hujan yang cukup besar nantinya di tahun 2024. Nah, dalam arti kata di satu sisi adalah adanya suatu permasalahan yang perlu diantisipasi ya dengan adanya bencana tersebut, tapi ketersediaan air ini kan menjadi melimpah gitu Pak. Iya, jadi memang ini dilematis sebetulnya, karena kalau air banyak tentu saja kita mendapatkan banyak manfaat di sana. Pertanian kita bisa berproduksi dengan baik, perkebunan juga bisa menghasilkan produksi dengan baik. Kemudian ketersediaan air baku juga bisa kita maksimalkan. Nah, tentu saja kalau ini tidak bisa terkelola dengan baik, air tersebut bisa menjadi satu bencana nantinya, sehingga nantinya banjir bandang, kemudian genangan yang ada di kota-kota, terutama di kota-kota satelit di sekitar Jawa Timur ini kan banyak sekali yang banyak sampah dan lain-lain. Itu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan bencana itu. Plus minusnya seperti itu Pak ya? Plus minusnya seperti itu. Tapi sekali lagi kalau untuk pesan untuk rekan-rekan muda mungkin yang menyaksikan program acara ini atau untuk masyarakat secara luas begitu ya, yang menyaksikan acara program Jawa Pos TV ini, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa Pak? Untuk menjaga kesediaan air yang ada? Yang pertama, kami menghimbau bagaimana kita menghargai air itu sendiri. Menghargai air itu artinya menjaga air itu tetap bisa terkelola secara maksimal. Aliran air itu bisa terjaga, jangan membuang sampah sembarangan, sehingga aliran air itu kan tersumbat. Nah, biasanya banyak rumah-rumah yang dia membelakangi air, membelakangi saluran atau sungai, sehingga dengan mudahnya membuang sampah ke belakang. Nah, kalau misalnya memungkinkan sungai atau drainase yang menjadi tempat air itu mengalir, itu menjadikan tampak muka kita. Nah, itu bisa juga didorong seperti itu. Jadi kami bisa menghimbau kepada masyarakat, kita bersama-sama, pemerintah, masyarakat, para pemangku kepentingan yang ada di bidang air itu sama-sama kita menjaga bagaimana air itu kita tempatkan dalam posisi yang terhormat itu nantinya. Baik. Nah, tidak hanya pada saat kegiatan World Water Forum ini kita mendapatkan sharing banyak ya dari negara lainnya, tapi kita bisa sharing juga terkait apa yang sudah kita dapatkan atau apa yang sudah kita lakukan. Nah, pertanyaan saya adalah Pak Hendra, kira-kira apa yang nanti akan kita sharing kepada masyarakat dunia nantinya terkait mengenai perkembangan penyediaan air yang sudah ada, atau berapa strategi-strategi khusus Pak, atau mungkin istilah-istilah khusus yang digunakan dalam proses perairan yang sudah ada? Saya paling simpel tadi sudah saya sampaikan juga, contoh salah satu kenapa Bali itu menjadi satu pilihan untuk kita melaksanakan Subak tadi. Subak tadi itu adalah pengelolaan irigasi yang sudah puluhan, mungkin ratusan tahun yang lalu sudah dilaksanakan secara turun-temurun dan memperkuat budaya adat kebiasaan. Jadi terdorong oleh adat yang baik di Bali tersebut, sehingga air itu bisa terkelola dengan baik itu. Nah, itu memanfaatkan salah satu. Jadi nanti akan dijadikan sebagai materi sharing nanti Pak. Salah satunya. Jadi bagaimana adat budaya bisa menjadi pendorong untuk bisa mengelola air dengan baik. Itu juga menjadi salah satu share kita dari Indonesia untuk masyarakat dunia. Baik, luar biasa. Pak Hendra, mohon maaf sekali lagi karena waktu terbatas harus mengakhiri perjumpaan kali ini. Pak Hendra, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa hadir dalam acara bincang-bincang. Kita beri plus untuk Pak Hendra selaku Kepala Balai BBWS Berantas, dan saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dari PGRI di Buana Surabaya. Luar biasa. Terima kasih Pak Hendra atas waktunya, sukses untuk Anda, dan juga sukses untuk rekan-rekan dari PGRI di Buana Surabaya. Kita ketemu lain kesempatan. Pemirsa, tidak terasa kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucor Saldias mewakili perjumpaan kita pada hari ini, dan tentunya saya mewakili kru pekerja bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa menyaksikan Jawa Pos TV, independen, respect, menghibur. Sampai jumpa dan sukses menyertai Anda. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu.